Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa kajian online PC Persis Bale Endah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah ucapan yang senantiasa kita ungkapkan, adalah ungkapan yang layak dan pantas untuk kita ucapkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri dan mudah-mudahan kita termasuk kepada firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kajian online PC Bale Endah, alhamdulillah kita senantiasa mengkaji, mendalami atas apa yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula Al-Hadis, khususnya Al-Quran yang diawali oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Sudah beberapa ayat kita bahas, bisa dilihat kembali pembahasannya, yakni yang sudah saya bahas Quran surat Al-Munafikun ayat 9, 10 dan 11. Kemudian surat Al-Hasr. Selanjutnya saat ini adalah ayat-ayat yang diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu, Quran surat At-Tahrim ayat 6, 7 dan 8. Ayat 6 telah dibahas, yaitu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sifat daripada api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah batu, manusia dan batu. Alaiha malaikatun, yang menjaganya itu adalah malaikat. Sifat malaikat giladun, keras, demikian pula syidad, perawakannya diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat, lagi keras. Kemudian layak sunnah ma amarahum, mereka tidak bermaksiat terhadap perintah Allah. Demikian pula mereka segera wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak menunda-nunda apa yang diperintahkan oleh Allah. Ayat itu sudah dibahas secara kosakata, demikian pula secara keseluruhan. Saat ini yang akan kita kaji dan dalami adalah ayat selanjutnya, yakni Quran surat At-Tahrim ayat ke-7. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sama menggunakan seruan, tetapi sifat yang diserunya kebalikan daripada alladzina amanu. Pada ayat ke-7 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir, la ta'tazirul yaum, janganlah kalian mengemukakan alasan al-yauma, hari ini, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hanya saja kalian akan dibalas
berdasarkan apa yang kalian lakukan. Seperti biasa, tidak akan secara keseluruhan saya jelaskan, tetapi perungkapan, yakni ayat ini akan dibagi kepada 3 pembahasan. Yang pertama, ya ayyuhalladzina kafaru, kemudian la ta'tazirul yaum, selanjutnya innama tuzzauna ma kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Ada beberapa ungkapan. Jadi di dalam Al-Quran, ungkapan seruan kepada orang kafir itu ada pada 2 tempat. Kalau ya ayyuhalladzina amanu ada 89. Sedangkan ya ayyuhalladzina kafaru atau seruan wahai orang-orang kafir ada 2 tempat, yaitu ya ayyuhalladzina kafaru dan ya ayyuhal kafiruna. Sekali lagi, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir ada pada 2 ungkapan. Yang pertama ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Demikian pula ya ayyuhal kafiruna, wahai orang-orang yang kafir, artinya sama. Kalau ya ayyuhalladzina kafaru ada pada Quran surat At-Tahrim ayat ke-7. Sedangkan ya ayyuhal kafirun ada pada Quran surat Al-Kafirun. Kul, katakanlah olehmu Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ahli tafsir menerangkan bahwasanya penyebutan atau seruan terhadap orang kafir menggunakan alladzina kafaru dengan al-kafirun itu bermaksud menghina dan mencela. Perbedaan ya ayyuhalladzina kafaru dengan ya ayyuhal kafiruna adalah, kalau ungkapan ya ayyuhalladzina kafaru, setiap orang yang memiliki sifat kekufuran. Jadi umum ya ayyuhalladzina kafaru itu. Nah, sedangkan ya ayyuhal kafiruna, kul, katakanlah olehmu Muhammad kepada siapa? Ya orang-orang kafir. Al-kafiruna di sini adalah orang-orang kafir yang tentu, yang pada saat itu Muhammad diajak oleh orang-orang kafir untuk beribadah sepekan. Muhammad mengikuti agama mereka dan orang kafir mengikuti agama Muhammad. Ini adalah al-kafirunanya adalah khusus, yaitu orang yang mengajak kepada Nabi Muhammad untuk mencampurkan agamanya. Jadi Muhammad 1 minggu silahkan untuk beribadah cara mereka. Demikian pula mereka orang kafir beribadahnya itu sebagaimana yang diajarkan oleh Muhammad. Orang al-kafirun ini, ya, ini adalah orang yang tentu yang mengajak kepada Muhammad. Karena itu di sini terdapat pelajaran bahwasanya tidak sama, orang kafir itu tidak sama. Ada orang yang kafir itu hanya sekedar kafir untuk dirinya sendiri. Nah, ada juga orang kafir itu mengajak orang lain untuk menjadi kafir. Ada orang kafir yang fasik, artinya dia itu kufur untuk dirinya sendiri. Ada orang yang kafir itu aktif mengajak orang lain untuk menjadi kufur. Nah, al-kafirun di sini adalah orang-orang yang mengajak orang lain menjadi kufur. Tentu saja berbeda akan azabnya juga. Orang yang kufur untuk dirinya sendiri dengan orang yang kufur mengajak orang lain supaya kufur itu berbeda azabnya. Seperti halnya orang yang beriman, ya, itu berbeda. Ketika dia itu soleh untuk dirinya sendiri dan orang yang lainnya lagi mengajak orang lain menjadi soleh, itu berbeda pahalanya.
Jadi orang yang beriman ada dua kelompok, demikian pula orang kafir pun ada dua kelompok. Orang kafir yang pertama, dia kafir untuk dirinya sendiri dan kafir berusaha untuk mengkafirkan yang lain. Sedangkan orang yang beriman juga sama, dia beriman untuk dirinya sendiri dan yang kedua adalah mengajak orang lain untuk beriman. Yang pertama, bagi orang yang kafir siksaannya berbeda, sedangkan orang yang beriman pahalanya berbeda. Nah, itulah perbedaan daripada ungkapan alladzina kafaru dengan al-kafiruna. Kapan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ya ayyuhalladzina kafaru yang mencakup semua orang yang kufur kepada Allah? Di sini disebutkan ungkapan ya ayyuhalladzina kafaru merupakan ungkapan yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Setiap orang yang kafir ketika memasuki api neraka. Jadi ketika orang kafir masuk ke dalam api neraka, maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru. Siapa orang kafir di sini? Semua orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah seru pada saat itu ketika masuk neraka, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang kafir. Apa yang dikatakan oleh Allah? La ta'tazirul yaum. Saat ini kalian tidak bisa mengemukakan alasan. Hari ini kalian tidak bisa beralasan untuk melepaskan diri daripada kesalahan kalian. Sudah tidak bisa. Makanya di sini merupakan nasihat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ungkapan ya ayyuhalladzina kafaru gitu. Ini juga merupakan nasihat bagi orang-orang yang beriman, jangan sampai keimanannya bergeser berubah menjadi kufur, atau dia itu kufurnya secara amali. Kalau yang pertama jangan sampai keimanannya itu bergeser menjadi kufur, yaitu kufur i'tiqadi secara akidah. Demikian pula keimanannya jangan sampai berkurang, yang dinamakan dengan kufur amali. Maka Imam Wahbah Az-Zuhaili mengatakan wa adzal mu'minina, dia Allah memberi nasihat kepada orang-orang yang beriman, bima yuqalu lil kafirin, dengan perkataan yang ditujukan kepada orang kafir, inda duhulihimun nar, ketika memasuki api neraka. Nah, karena itu setiap apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua yang ada di dalam Al-Qur'an merupakan nasihat yang mesti diterima, yang mesti diresapi oleh orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka di sana pasti ada nasihat yang akan disampaikan kepada Allah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir, ini juga sama nasihat bagi orang yang beriman. Apa nasihatnya? Jangan sampai keimanan yang ada pada diri kalian itu bergeser menjadi kufur i'tiqadi atau kufur amali. Barangkali itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan ya ayyuhalladzina kafaru. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.